Saham tidak menarik lagi dengan meterai 10.000. Selamat datang di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda selalu menyaksikan video-video yang disuguhkan pada RF Channel. Dan semoga bisa memberikan informasi, edukasi, wawasan, strategi baru bagi Anda, ataupun menginspirasi Anda untuk bisa aware terhadap keuangan, investasi, dan tentunya bisnis itu sendiri. Nah, kita di video kali ini ada suatu berita yang sangat menarik bahwa akan ada diberlakukan mengenai biaya meterai sebesar Rp10.000 pada transaksi saham Anda. Dan banyak juga yang bertanya mengenai pandangan saya, maka video ini saya buat. Kita akan mulai saham tidak menarik lagi dengan meterai 10.000. Sebelum itu, bila Anda ingin memberikan saran, masukan, dan juga bertanya, Anda bisa menghubungi WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Saya tunggu Anda untuk add WhatsApp saya sekarang, atau Anda bisa cek pada kolom deskripsi untuk klik linknya langsung ke WhatsApp saya. Nah, apa yang akan kita bahas? Pertama adalah breaking newsnya adalah Direktur dari Humas Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan dikenakan bea meterai sebesar 10.000 mulai 1 Januari. Bea meterai tersebut digunakan atas trade confirmation sebagai dokumen transaksi surat berharga, baik berupa saham, obligasi, dan lain-lain tanpa adanya batasan nilai. Ya. Lalu ini diambil dari investasikontan.co.id. Ini ada linknya, silahkan Anda cek sendiri. Maka Anda mungkin akan bertanya-tanya, loh kok kenapa sekarang dikenakan bea meterai? Kenapa dulu-dulu tidak? Sebenarnya dalam keseharian kita sebelum daripada hari ini, konfirmasi itu sebenarnya dikasih biaya meterai loh. Misalnya ya, kalau misalnya Anda memiliki yang namanya tagihan kartu kredit yang walaupun tidak dikirim dalam bentuk surat maupun melalui elektronik, itu sebenarnya sudah terkena biaya meterai. Ini saya contohkan adalah biaya meterai lunas pada salah satu kartu kredit yang saya miliki, nilainya adalah Rp6.000. Dan sekarang di-upgrade menjadi 10.000, tidak ada lagi 3.000 dan 6.000. Jadi sebenarnya bukan barang baru. Dulu-dulu sudah. Tapi konfirmasi transaksi atas pembelian saham itu tidak dikenakan atau tidak ada saat sampai dengan sebelum tahun 2021. Itu suatu highlight yang perlu Anda ketahui ya. Pertanyaannya adalah, ngapain harus dimeteraikan? Cari duit ya, kan pasti ada orang yang pikirannya buruk seperti itu ya. Saya ambilkan dari fungsi meterai. Fungsi meterai berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 adalah bea meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Jadi artinya kalau Anda tidak meteraikan, Anda tanda tangani dan Anda ketahui isinya, maka sebenarnya itu sudah sah. Namun jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti pengadilan, maka harus dilunasi bea meterai yang terhutang. Ya, jadi intinya harus ada kalau Anda mau jadikan sebagai alat bukti keperluan hukum Anda di kemudian hari. Jadi dari aturan ini, fungsi meterai ini sudah jelas bahwa memang menjadi sebagai suatu pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Dan hari ini trade confirmation menjadi salah satu yang dinilai membutuhkan sebagai apa ya? Sebagai alat bukti hukum. Ibaratnya mungkin seperti itu ya yang bisa kita jelaskan. Anda bisa tanya sendiri kepada orang-orang yang lebih jauh mengerti mengenai hukum. Ya, saya hanya berusaha untuk mendapatkan dasar pemahaman dalam sudut pandang sehari-hari kita. Jadi, secara ringkasan, yang dikenakan biaya meterai 10.000 dalam transaksi itu maksudnya bagaimana? Maka, bila Anda berpikir, Anda transaksi satu lot saham, nilainya 1.000 per lembar, kan 100 dalam satu lot. Maka 100 kali 1.000 adalah 100.000, ada biaya broker fee, Anda bayar broker fee 0,18%, let's say, kena biaya 180 perak, ditambah biaya meterai 10.000, dan itu dilakukan per setiap kali pembelian Anda. Itu bukan kayak gitu maksudnya. Jadi tidak seperti ini perhitungannya. Oke. Jadi bila Anda harus tahu bahwa yang dikenakan adalah trade confirmation, suatu laporan atau konfirmasi atas perdagangan Anda, bukan setiap transaksi. Ya, ini penting nih. Jadi bukan kayak gini ya. Oke. Tapi kayak gini, apakah setiap hari ketika Anda ada transaksi terdapat email, scriptless kan sekarang, dari perusahaan sekuritas Anda sebagai trade confirmation.
Nah, ini contoh ya, ada trade confirmation, deposit confirmation. Yang trade confirmationnya saja, nah itulah yang akan dipluskan dengan materai 10.000. Jadi trade confirmationnya, bukan per trade dari transaksi Anda. Waduh, kalau gitu sehari beli saham 2.000 per lembar 4 lot saham A. Saham B 5.000 per lembar 3 lot. Maka total 800.000 ditambah 1.500.000 ditambah broker fee 4.140 0,18 ditambah 10.000 jadi 2.314.140. Kayak gitu atau bukan, Ryan? Kan berarti Anda juga sudah mulai tahu nih bahwa ternyata bukan per trade tapi 2 transaksi tetap dihitung 10.000. Kalau hari ini 3 transaksi tetap dihitung 10.000 karena trade confirmation Anda dapatkan harian. Kayak gini atau bukan? Ya bisa jadi kalau Anda ternyata hanya 2 saham yang Anda beli. Ya, kalau ada 10 ya akan kena juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita catat. Kalau misalnya Anda bayangkan bila terjadi di mana sudah A dan B dibeli dan dijual, andaikan Anda A dan B dijual dalam waktu hari yang sama, maka Anda harus perhatikan akan ada yang namanya fee beli dan ada fee jual, tidak akan ada perubahan yaitu 0,18 dan 0,28 kecuali Anda bisa nawar ke broker Anda entah mau berapa ya, tergantung broker Anda kasih atau tidak. Udah jarang minta nawar lagi kata brokernya, ngabisin server gua aja lu kayak gitu. Meternya 10.000, maka kan tagihan pertama atas buy Anda adalah sebesar 2.314.140. Waktu jual Anda adalah 2.341.510. Kenapa? Karena naik ada selisih 0,1% atas tax, atas pajak ya. Seperti ini kira-kira kalau Anda berpikir antara transaksi jual dan beli itu terjadi, maka skemanya dapat Anda bayangkan seperti ini. Yang menarik adalah ini dia, kita bisa jadi tidak untung loh akibat transaksi seperti ini. Hati-hati, ini pentingnya nih untuk sebagai awareness. Kalau Anda transaksi 4 lot dengan 3 lot 800 dan 1,5 juta, di mana price-nya naik menjadi 2025 dan price ini naik dari 5.050, maka kan 4 dan 3. Dengan adanya fee, ya, fee-nya 0,18 dan 0,28, saya juga waktu membuat ini agak lupa mengenai fraksi, tapi saya anggaplah ini sudah menjadi contoh saja, jangan dijadikan suatu acuan, Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa bikin Excel-nya sendiri. Price or losses before tax and services, jadi ya, before after tax and services, sebelum daripada setelah dikenakan meterai dan tax dan juga biaya-biaya lain, itu adalah 25.000. Dapatnya dari mana? Dari nilai transaksi 2.300 ke 2.325. Berarti kan nilai beli dikurang nilai jual dikurangi nilai beli adalah profit dong. Oke. Kalau dihitung persentase berarti kan 25.000 dibagi 2.300. Tapi kan kita ada broker fee. Berarti price or losses without meterai adalah 14.350. Didapat dari mana? 2.325 dikurang 2.300 dikurang 4.140 dikurang 6.510 adalah 14.350. Anda untung 0,62%. Tapi profit or losses after tax and service plus meterai gitu ya, ini jadi minus loh kalau Anda transaksikan dengan jual dan beli kayak begini. Kenapa? Karena 2.325 dikurang 2.300 dikurang 4.140 dikurang 6.510 dikurang 10.000 dikurang 10.000. Yang tadinya Anda masih untung 14.000 dipotong 20.000 kan jadi bablas, jadi rugi. Ini awareness pertama. Berarti Anda harus hati-hati bahwa ternyata dengan adanya biaya yang semakin banyak membuat Anda bisa saja rugi dalam transaksi Anda kalau Anda mengambil untung terlalu tipis. Itu awareness-nya. Oke. Untungnya bagi yang transaksi kecil selamat. Anda tidak dikenakan sebenarnya. Andaikan ini sudah akan diberlakukan ya. Informasi ini saya dari salah satu tagihan abodemenan saya itu diinformasikan, dan untuk bank juga sudah ada billing daripada billing statement atas transaksi. Mungkin Anda punya kartu kredit, mungkin Anda membayar abodemen untuk kabel kabel internet gitu. Itu sudah ada informasi mengenai 10.000 ini. Tapi ini lihat, informasi baru tentang UU Bea Meterai per tanggal 1 Januari 2021 berlaku tarif tunggal 10.000 sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Salah satu objek Bea Meterai yang diatur dalam UU adalah dokumen dengan nominal transaksi lebih dari 5 juta.
Jadi catatannya, bila Anda yang pada hari ini masih aware mengenai materai dan transaksi Anda setiap kali trade confirmation itu muncul kurang dari 5 juta, Anda tidak perlu khawatir. Oke ya. Kebijakan ini perlu kita catat menjadi beberapa hal. Bila transaksi per hari termasuk jual dan beli, ingat, kan bisa saja dalam satu hari itu ada biaya beli dan jual yang Anda lakukan berkali-kali, sehingga nilainya kurang dari 5 juta, maka Anda tetap bebas biaya materai 10.000. Kalau baca aturannya ya. Bila transaksi saham Anda dalam satu hari di atas 5 juta, mau Anda banyak buy-nya, mau Anda banyak sell-nya, maka dalam satu hari Anda hanya kena satu materai saja, yaitu 10.000 karena per trade confirmation. Bila transaksi saham Anda dalam satu hari beli dan jual di nanti-nanti, jadi belinya sekarang dan jualnya nanti-nanti, Anda perlu menghitung profit aktual agar tidak tergerus biaya, karena materainya menjadi 2 kali. Ceban-ceban, materai 2 kali, pertama 10, terakhir 10.000, berarti Anda terkena biaya 20.000. Kalau transaksi Anda beli dan jual nanti-nanti, di mana satu harinya di atas 5 juta. Oke? Pelaku pasar akan melihat dalam beberapa sudut pandang. Menurut saya dengan adanya biaya materai seperti ini, orang akan cenderung termotivasi day trade. Ini juga menjadi suatu cambukan ya, dari Bursa Efek Indonesia dan regulator, apakah mendukung orang melakukan day trade? Iya, kalau sekuritas pasti mendukung day trade. Kenapa? Karena dia membutuhkan broker fee juga dari Anda. Tapi, kalau misalnya ternyata memang regulator dan juga Bursa Efek Indonesia menginginkan orang terus melakukan gerakan nabung saham, di mana mungkin ada orang-orang yang gerakan nabung sahamnya lebih dari 5 juta rupiah, maka ini akan mengurangi minat mereka. Ini mungkin harus menjadi catatan. Sehingga lebih termotivasi day trade. Kenapa? Lumayan ceban daripada beli hari ini jual besok kan jadi noban. Cost-nya naik 100%. Akibat dari biaya materai hari ini 10.000, besok 10.000. Nah, investor kelas kroco, ya kayak saya ini, akan membeli saham agar tidak sampai menjadi 5 juta per hari. Diparsial menjadi 20 hari. Jadi misalnya ada orang yang mau investasi menabung saham 20 juta. Dia tidak gabruk 20 juta hari ini, tapi menjadi 4.900.000, 4.900.000, 4.900.000, 4.900.000, ditambahin sedikit. Biar apa? Biar 5 hari transaksinya tidak mencapai 5 juta per hari. Kan lumayan loh. Kalau misalnya dia tiap hari transaksi untuk investasi yang hari ini misalnya setiap ada duit, dia tapi tetap aja 5 juta tetap berasa loh. 10 ribunya tetap berasa gitu. Ya kan? Maka dia akan memparsialkan transaksi dia menjadi 20 hari per bulan gitu ya. Karena lumayan kalau di satu bulan kan 200.000 loh transaksi 10.000 kali 20. Kan begitu ya. Nah, yang ketiga adalah, ya ini adalah suatu hal yang positif sebenarnya. Investor akan lebih sayang gatal pencet tombol sell kalau untungnya tidak untung besar, karena sudah ada potongan 20.000 setidaknya untuk awal dan akhir. Ya, yang namanya kebijakan itu tidak selalu menyenangkan seluruh pihak dan juga tidak bisa menyenangkan kita seluruhnya. Jadi artinya adalah kita bisa mengambil catatan bila ini memang diberlakukan meskipun tengah direview, mungkin dikecualikan. Banyak loh di Indonesia untuk bicara mengenai penempatan modal itu banyak kemudahan-kemudahan. Misal sampai dengan hari ini, kalau saya tidak salah sampai dengan tahun 2021 saja NPWP itu tidak menjadi wajib bagi orang yang memiliki reksadana. Dan masih dilonggarkan. Artinya kan ini adalah suatu special case. Betul nggak? Jadi ini menjadi suatu catatan bahwa Anda tidak perlu khawatir. Anda yang pada saat ini masih berinvestasi saham dengan retail, kalau Anda kurang 5 juta, Anda tidak perlu takut. Sama juga kalau Anda deposito, itu kalau kurang uang Anda 7 juta rupiah, itu juga tidak dikenakan biaya materai juga. Bahkan tidak dikenakan PPh kalau tidak salah. Jadi ini menjadi sesuatu sebenarnya selalu direview kok oleh pemerintah kita. Tinggal pemerintah kita lebih aware, mau berpihak kepada apa transaksinya. Sama juga dalam beberapa waktu yang lalu, ketika regulator bank sentral kita menginginkan deposito dipecah per nama dalam setiap cabang. Itu juga menjadi pro dan kontra. Jadi pada akhirnya tetap dalam setiap cabang itu dilaporkan nilai depositonya, nilai deposannya, bukan per nama. Jadi Anda tidak perlu khawatir, yang namanya biaya pasti akan naik dari masa ke masa, dan pilihannya adalah Anda membeli lebih banyak atau lebih sabar dalam menjual, atau ya Anda mengatur agar Anda tetap bisa bebas dari ketentuan-ketentuan itu. Ya
pada akhirnya Anda tidak akan bisa bebas. Ya, misal ada yang namanya pajak PTKP, ya kan, tidak kena pajak. Ya kalau Anda ingin tidak bayar pajak ya di bawah PTKP saja. Betul nggak? Tapi kalau misalnya Anda ternyata UMKM, dimudahkan sampai dengan 4,8 miliar dengan 0,5%. Ya kalau Anda sudah di atas itu, ya tetap Anda harus bayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sama, biaya-biaya pun demikian. Jadi kita boleh panik. Saya senang kita sama-sama panik, artinya kita sama-sama care terhadap investasi kita. Tapi kita juga tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa menyiasati. Dan tegurannya bagi regulator menurut saya, ya mereka harus pilih-pilih. Kenapa? Setiap kebijakan yang diberlakukan itu pasti ada suatu titik berat yang mau kemana. Contoh, gerakan yuk nabung saham. Titik beratnya akan lebih cenderung kepada apa? Kepada investor. Apakah investor dengan orang berinvestasi saham sebenarnya menguntungkan bagi sekuritas? Jawabannya tidak. Tapi ketika kita memang mendukung penanaman modal dalam negeri, ya gerakan yuk nabung saham harus dilakukan. Sama juga ketika misalnya kita lihat fraksi harga yang dipersempit. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan itu adalah para pelaku trader harian. Kenapa? Fraksi itu membuat mereka susah bergerak untuk satu tik mendapatkan profit secara langsung. Berarti kan secara tidak langsung, kebijakan fraksi yang dipersempit dengan nilai fraksi yang hari ini, itu tidak lebih membuat para pelaku pasar harian lebih happy dibandingkan seorang investor. Secara nggak langsung kan menggeser menjadi seorang investor kan. Nah, hal seperti itu selalu ada. Dan saya kira mari kita siasati untuk keperluan kita pribadi. Bukan melanggar loh ya. Siasati untuk keperluan kita pribadi dan lakukanlah dengan yang terbaik demi masa depan kita. Mungkin itu saja jawaban saya terkait dengan materai 10.000. Apakah menguntungkan dan merugikan? Saya tidak tahu Anda berpihak di bagian mana. Tapi bagi saya bila aturan ini harus diberlakukan, maka saya harus berpikir siasat apa yang harus saya lakukan agar optimal bagi diri saya. Itu saja. Bila Anda mau add WhatsApp saya 0895 0708 0789. Bila Anda merasa channel ini bermanfaat, bagikan video ini kepada banyak orang agar tidak selalu berpikir dari sudut pandang yang buruk, tapi selalu berpikir dari sudut pandang yang positif. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.